lebih baik konsultasi dulu baru belanja, ya kan? Supaya sekali beli mantep, nggak nyesel. Wih, ini kenceng banget nih. Galak juga ya, mantep nih. Oke, balik lagi di channelnya Boxcase. Kali ini gue bakal routing pedalboard yang gila banget sih. Menurut gue sih ini nggak nyantai nih, pedalboardnya bener-bener nggak nyantai coy. Ukurannya gede, pedalnya udah pasti banyak ya. Dan isinya juga wow, orang gila, ya kan? Oke gitu, dah sedikit cerita aja ya, flashback. Jadi pedalboard ini sebelumnya sih dia pakai pedalboard merek Pedaltrain sebenarnya. Udah 3 kali rerouting, jadi bikin pertama, terus ganti pedal, terus routing ulang lagi, terus ganti lagi, routing ulang lagi, dan ini akhirnya mau bikin pedalboard yang udah paten lah ya gitu ya. Tapi nggak sih, gue nggak percaya udah paten, pasti ada perubahan lagi. Urusan sound tuh pasti ada keluar baru lagi, kita ngulik lagi, terus pengen coba masukin pedal baru lagi dan lain-lain pokoknya gitu. Dan yang ini kita kemarin rencanakan supaya lebih fleksibel ya kan. Jadi dengan pedalboard ini bisa ganti-ganti pedal tanpa ganti pedalboard. Karena kemarin akhirnya pas pakai Pedaltrain itu pas nambah pedal nggak muat kayak gitu kan, dan akhirnya harus ganti pedalboard. Kali ini kita bikin supaya udah deh, ini sampai kapanpun pedalboardnya ini aja ya kan, supaya bisa muat kalau ganti-ganti pedal yang ukuran agak besar atau yang kecil atau nambah banyak kayak gitu. Jadi bisa tetap dipakai pedalboard yang ini. Kalau nggak sayang harus beli berkali-kali pedalboardnya. Coba kita lihat ya, kira-kira bagaimana penambahan pedalnya nih ya. Ini dia. Nah, ini pedal-pedal yang akan digunakan atau akan dipasang di dalam pedalboard Microstack dari Boxcase ya. Kita ada wah ya kan, ada wah ini. Jadi startnya itu dari fast malah ya. Fast pertama dari fast dulu ya, habis itu ke Octafast ini, Octapussy kalau nggak salah namanya, Octafast. Terus ada envelope ya, terus apa lagi nih, ini contekannya di sini soalnya nih tuh, ini routing worksheetnya di sini ya. Tapi ini intinya apa, tunernya udah ada, terus ada ini clone, terus ada KOT juga ya kan, terus ada apa lagi tuh, Gladio Duelist. Wah, ini komplit nih semua nih, Gladio Duelist, terus komplit lah semua di sini semua ya. Jadi langsung aja kita bakal lihat gimana prosesnya. Terus di sini juga sudah ada si junction boxnya, oke? Kayak gitu ya, kurang lebih isi pedalnya itu semua. Dan tantangannya kali ini sebenarnya dia pengen pakai jack yang lama ya kan, karena kan sayang jacknya waktu itu masih pakai yang square plug ya kan. Sayang kalau dibuang terus ganti baru, buat apa? Selama masih bisa dipakai kita akan pakai lagi. Cuma kemungkinan akan ada perubahan ukuran panjang si kabelnya. Nah, ini beberapa kabel yang akan digunakan ya. Tuh kan ada yang sependek ini bahkan ya kan dulu. Kepala jacknya pasti bisa dipakai lagi ya, dan pasti nambah ya kan. Cuma tambahannya bakal pakai BXJ plug. Tapi untuk panjang kabel biar rapi pasti semua akan disesuaikan. Jadi tantangan kali ini kerjanya hampir 2 kalinya atau ya lebih lama lah daripada bikin dari nol ya. Karena kita harus bongkar si kepala jack satu, dipasang di pedal, habis itu disesuaikan panjangnya, itu solder ulang lagi kayak gitu. Jadi tantangannya ekstra banget nih di sini ya. Ya kurang lebih begitu. Mending langsung aja kita gas ya kan. Langsung dilihat gimana prosesnya untuk pemasangan kabel audio di pedalboard ini. Let's go. Oke, nih kita lanjut lagi routing pedalboard ya kan. Hari kedua, jadi kemarin hari pertama udah beres urusan kabel audio ya kan. Nah ini bakal lanjut ke kabel power supply, tapi sebelumnya bakal di finishing dulu. Kita lihat sedikit ya untuk
di kabel audio ini. Gini ceritanya ya. Kemarin agak galau juga, gue mau bikin kabelnya bener-bener gak kelihatan gitu kan ya. Cuma memikirkan juga kalau nanti maintenance atau misalkan dia mau ganti pedal sendiri kan repot kalau kabelnya ditaruh di bawah pedal ya. Jadi, nah ini kita lihat yuk. Ya, ini pedalnya semua ya. Ini kan ada mountis, isinya cuma satu kabel doang. Tadinya gue pikir ini tuh mau dimasukin ke bawah pedal ini, karena di bawah pedal ini kan pasti ada jarak. Lumayan bisa masuk kabel nih jarak ini, kelihatan nggak? Itu ada kolongnya gitu kan, dia agak ngambang gini ya. Soalnya kan ada 2 lock. Nah, tinggi 2 lock itu pas dengan kabel yang kita pakai, yaitu summer cable. Kalau masuk ke kolong situ kan, di sini rapi nih, bisa nggak ada kabel sama sekali ya kan. Cuma gue pikir nanti kalau maintenance atau bawah pedal takutnya jadi susah, karena harus ngambil kabel di bawah pedal-pedal ini semua gitu. Jadi nggak jadi deh. Jadi kita masukin di sini aja. Ini pertimbangannya kemarin lumayan lama nih. Terakhir itu akan ada kabel dari Ditto ini ya, masuk ke buffer. Jadi ya lumayan lah, montisnya nggak terlalu mubazir. Akan ada 2 kabel yang diikat di sini, ya. Terus pedal-pedal yang bersebelahan kayak gini, ya, kabelnya langsung gue bikin pas aja tuh. Jadi nggak perlu tekuk-tekuk lagi ya kan. Ini juga sama, bikin pas juga, ya kan. Jadi nggak perlu tekuk-tekuk dan juga jadinya nggak berantakan. Ya, ini tuh dari Ditto masuk ke buffer. Untuk outputnya dari buffer masuk ke junction ini. Ini belum ditempel sih, masih miring-miring lah. Terus untuk bagian atas ya, sudah tertata juga. Udah kepasang semua lah pokoknya ya. Ini ada 1 jack ya, jack ini TRS ya, untuk switcher atau bisa buat expression. Jadi teman-teman yang pakai pedal yang ada untuk expression ya, kayak misalkan ini deh, ini contohnya langsung ya, biar nggak bingung. Contoh nih Synesthesia tuh bisa dikontrol pakai ini, triple switch dari GFI system ya. Dia nggak bisa pakai jack mono, harus pakai jack stereo ini. Dan karena tempatnya agak mepet sebenarnya, jadi kita pakai yang tipis ya. Ini yang paling tipis, ini cuma ada di Boxes JR. Ini jalurnya mono ya, karena Ditto-nya yang mono dan buffernya juga 1 doang. Jadi kan nggak bisa kita bikin stereo karena loopernya yang mono. Kalau looper stereo baru kita bisa bikin ke stereo, akan lebih maksimal. Nah itu bisa untuk feature development lah buat nantinya ya kan, kurang lebih gitu. Oke, ini udah kepasang semua. Sekarang gua akan lanjutin di hari kedua ini masang kabel audionya terakhir dari Ditto ke buffer ke output junction box ya. Nah, sama habis itu akan langsung mulai urusan kabel power supply. Oke? Jadi langsung aja kita lihat gimana prosesnya. Let's go. Akhirnya, ini pedal board sudah selesai dirakit, udah selesai di routing, semua udah ditata dengan baik, nggak ada noise sama sekali ya. Cuma ini bakal kita tes lagi untuk lebih detailnya gimana ya. Sekilas gue kasih lihat dulu nih. Oke, jadi ini hasil routing BXJR. Semua kabelnya sudah tertata dengan baik. Ini kabel audio, ini kabel power supply. Jadi dipisah jalurnya supaya nggak memicu noise. Kalaupun berpapasan, posisinya crossing begini ya, tidak paralel diikat bersamaan. Ada buffer 1, power supply-nya pakai 2, pakai Voodoo Laptop padahal power 2 plus. Kabel-kabel nih, jack-jacknya ini segala macam nih pakai yang power supply pakai BTPA atau Bestronics USA. Untuk audio pakai square plug SP400 ya. Jadi ini dari zaman masih pakai square plug SP400 masih dipakai lagi kabelnya ya, walaupun berubah posisi kabel segala macam, cuma jacknya bisa kita pakai lagi itu. Ya, ini masih pakai SP400. Kalau sekarang kebanyakan pakainya ini karena kita sudah pakai brand sendiri yaitu BXJR. Cara bentuk sama, kualitas pun nggak kalah ya. Tapi harganya lebih murah jauh. Kalau yang ini 90.000. Dulu pada saat zamannya pakai SP400 ini satunya 140 atau 135 gitu. Atau gue lupa lah, udah lama tuh ya. Atasnya ada tuner, Octavas, phaser, Synesthesia dari GFI system. Wah ini mantep banget ini. Delay, reverb. Triple switch ini nyambung ke Synesthesia ini. Jadi kontrolnya lebih gampang, lebih enak. Ya kan? Untuk input outputnya dari mana? Nah ini dia. Ini output, ini input gitar. Terus listrik. Nah ini listrik nih. Semua power dari sini. Kayak PC ya. Colok 1, switch on, nyala semua. Jadi udah simple banget. Ini sebentar lagi bakal dites ya sinyalnya gimana. Ada noise atau enggak ya? Atau semuanya suaranya jelas atau ada yang mendem ya kan? Karena kalau untuk kabel di sini udah pakai Sommer cable ya. Sommer cable Tiny Onyx itu udah the best lah buat pedal board. Atau di brand Mogami ada saingannya itu Mogami 2314 yang secara kualitas mantep banget ya kan.
bahkan dipakai di dunia internasional untuk pedal board itu semua pakai Mogami atau Sommer Cable Tiny Onyx ini. Gimana ngetesnya? Dari gitar masuk ke pedal board pastinya ya dong. Dari pedal board masuk ke ampli. Nah, amplinya gue pakai ini PV Classic 20 ya, PV Classic 20, terus gue todong SM57. Mic-nya lari kemana? Nah, ini biar gampang nih. Jadi kalau teman-teman mau rekam juga bisa pakai cara ini juga nih. Pakai si iRig ya, dari mic tadi, XLR cable masuk ke iRig masuk ke iPhone. Video dari iPhone tapi si audionya dari iRig. Todong mic ke ampli. Jadi langsung aja kita tes gimana sinyalnya ya. Kita cobain satu-satu pedalnya. Udah oke belum? Kalau udah oke langsung kita kabarin ke majikan untuk siap diambil. Let's go. Nah, setelah semuanya beres dirakit, sekarang saatnya ritual. Lagu kebangsaannya Boxes nih. Tuning dulu. Nah, ini kondisi volume di hampir jam 12 sih. Ini sound clean ya. Sound clean ya. Ini wah nyala. Terus ini ada apa ini? Klon ya, cloningannya klon. Nah, jadi gue kalau untuk setting pedal sebenarnya suka kalau pertama suara clean gitarnya, terus pas dinyalain secara volume masih tetap sama dengan suara tanpa pedal. Jadi saya misalkan gini, suara ini. Nah, volumenya samain dulu semuanya. Habis itu coba yang lain. Nah, tujuannya biar apa? Supaya pada saat di stacking overdrive ya, itu nggak over secara volume ya. Jadi nggak tiba-tiba kenceng sendiri kalau lagi ngeband. Nah, contohnya ini yang clone kita nyalain. Habis itu tambahin duelist misalnya. Jadi si gain-nya itu tetap berubah karakternya, maksudnya bertambah dengan gabungan dua karakter ini, tapi secara volume nggak ngagetin gitu kan. Kecuali mungkin ada buat lead, booster, nah itu baru volumenya ditambahin. Jadi masih nyaman di kuping gitu, nggak tiba-tiba wow gede banget ya kan. Terus ini ada pedal keren lagi, plasma pedal. Plasma pedal, dia keren. Wih, ada nyetrum-nyetrum ini. Ini bahkan udah soundnya di neck, masih nggak ngulung. Udah mantep banget. Octapussy. Wih, Octapussy ini apa nih? Wih, ini kenceng banget nih. Wih. Wih, di buset. Galak juga ya, mantep nih. Terus ada si face. Enak di neck kali ya. Sinestesia. Ini isinya apa nih? Oh, filter. Ini dua overdrive nyala ya lo.
Oke, ada reverb. Ini kalau pakai volume sebenarnya enak ya. Kayak kurang ini nyala nih. Ya kurang lebih begitulah. Reverb, mantap. Ya jadi secara sound semua udah aman. Oke, ini paling hissnya hiss ampli ya di sini. Tuner tadi udah pertama kita cobain. Looper. Aman. Oke, semua sudah sesuai. Ini ada buffer sih ya sebenarnya. Ini ada buffer satu ya. Aku pengen nyobain kalau nggak pakai buffer. Jadi dari sini outputnya ke Ditto. Soalnya dari Ditto tuh langsung buffer. Kita cobain. Oke, jadi gini. Akan dibikin video singkat untuk komparasi ya kan. Ini tanpa buffer. Oke, ini sekarang kita coba dengan buffer. Volumenya sama. Oke, jadi ntar kalian komen coba kalau komentar video ini. Menurut kalian pakai buffer sama nggak pakai buffer ada bedanya nggak ya kan? Kalau di gua kan udah kehajar ampli gitu mungkin ya jadi nggak terlalu kedengeran juga sebenarnya. Tapi bolehlah buat nanti mungkin bisa jadi bahan diskusi ya kan? Akhirnya selesai dengan sempurna ya kan? Kabel-kabel udah rapi semua, udah dibuka tutup juga nggak ada yang kendor-kendor, nggak ada yang kresek-kresek ya kan? Pedalnya udah sehat semuanya. Jadi habis ini langsung akan diinfo ke majikannya, yoi si pemilik pedal board ini kalau efeknya udah bisa dijemput dan bisa buat main lagi ya nggak? Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau konsultasi masalah pedal board ya kan, entah udah dirakit terus ada noise atau apa, atau belum dirakit atau belum punya pedalnya sekalipun, jangan ragu buat kontak ke kita nih, karena apapun deh urusan pedal board ya, silahkan dikonsultasikan. DM ke Instagram, nanti akan dikasih nomor gua juga untuk bisa konsultasi langsung sama gua. Jangan sampai salah beli, jangan sampai salah bikin ya kan, apalagi bukan barang murah nih perkabelan begini ya. Lebih baik konsultasi dulu baru belanja ya kan, supaya sekali beli mantep, nggak nyesel ya kan, terus bisa langsung dirapin juga di sini kebutuhannya apa aja, pokoknya ngobrolin semuanya lah pokoknya. Oke, semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua yang lagi pengen bikin pedal board, yang lagi galau mau buat pedal board atau lagi bingung efeknya apa aja ya gitu ya. Cek aja video-video Boxtis, mungkin sound-soundnya bisa didengerin walaupun hanya tes sinyal ya kan. Tapi itu review udah jujur banget coy, cuma todong masuk HP pakai Airik, udah kagak ada rak-rak lain lagi buat memperindah suara pedalnya. Ini aslinya beginilah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.